Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Musyayada Kurniawati, guru kelas 5 di SDN Sekaran Kayu Bidung. Pada kesempatan ini saya akan memperkenalkan karya media pembelajaran interaktif yang saya kembangkan dengan judul Misi Penjaga Ekosistem. Game ini saya kembangkan sebagai media pembelajaran IPAS untuk membantu peserta didik memahami materi harmoni dalam ekosistem, khususnya interaksi antar komponen dalam ekosistem. Game ini dikhususkan untuk kelas 5 fase C. Materi ekosistem memiliki banyak konsep yang saling berkaitan. Peserta didik tidak hanya perlu mengetahui apa yang dimaksud dengan komponen biotik dan abiotik, tetapi juga perlu memahami bagaimana setiap komponen saling berinteraksi. Dalam pembelajaran, saya melihat bahwa peserta didik akan lebih mudah memahami konsep tersebut apabila mereka tidak hanya mendengarkan penjelasan, tetapi juga diberi kesempatan untuk mengamati, mencoba, menghubungkan, dan mengambil keputusan. Karena itu, saya mencoba menghadirkan pembelajaran dalam bentuk permainan. Dari kebutuhan tersebut, lahirlah Misi Penjaga Ekosistem, sebuah game HTML interaktif yang dapat digunakan secara offline melalui browser pada ISP, laptop, maupun HP. Peserta didik diajak berperan sebagai penjaga ekosistem yang harus menyelesaikan berbagai misi. Melalui game ini, peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi komponen biotik dan abiotik, memahami hubungan antar komponen ekosistem, menyusun rantai makanan dan jaring-jaring makanan, serta menganalisis dampak perubahan suatu komponen terhadap komponen lainnya. Selain memahami konsep, peserta didik juga diarahkan untuk menghubungkan pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari dan menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan. Game ini terdiri dari beberapa misi yang disusun secara bertahap. Misi penjaga ekosistem dimulai dari level 1 sampai dengan level 6. Di dalam level terdapat mengenali komponen ekosistem sampai menyelesaikan permasalahan sederhana dalam ekosistem. Pada misi pertama, peserta didik berperan sebagai detektif ekosistem. Mereka diminta mengidentifikasi berbagai komponen yang terdapat dalam ekosistem dan mengelompokkannya menjadi komponen biotik dan abiotik. Aktivitas ini dibuat dengan cara mengeklik gambar atau memindahkan gambar ke dalam kotak biotik ataupun abiotik. Misalnya, rumput. Apabila rumput ini biotik, maka gambar rumput diseret atau diklik kalau di IFP, diklik gambarnya kemudian dipindahkan ke kotak biotik. Begitu seterusnya sampai gambar yang terdapat di sini habis dan masuk ke dalam kotak biotik atau abiotik. Setelah gambar semua sudah masuk ke dalam kotak biotik dan abiotik, siswa bisa klik periksa jawaban. Pada misi berikutnya, peserta didik mempelajari hubungan makan dan dimakan melalui rantai makanan. Peserta didik belajar menentukan urutan organisme mulai dari produsen hingga konsumen. Tantangan kemudian ditingkatkan pada misi jaring-jaring makanan. Pada bagian ini, peserta didik dapat memilih organisme dengan cara mengklik gambar, kemudian mengklik organisme yang memakannya untuk membangun hubungan antar makhluk hidup. Setelah mengenalkan game ini, saya mengimplementasikannya langsung di dalam pembelajaran di kelas 5. Pembelajaran diawali dengan mengaitkan materi dengan lingkungan yang dekat dengan peserta didik. Saya mengajak peserta didik mengamati dan menyebutkan berbagai makhluk hidup maupun benda tak hidup yang mereka temui di lingkungan sekitar. Setelah itu, peserta didik mulai menjalankan misi dalam game. Pada saat ada permainan berlangsung, peserta didik tidak hanya fokus menyelesaikan tantangan, tetapi juga berdiskusi dengan teman dan menyampaikan alasan atas pilihan mereka. Saya berperan sebagai fasilitator dengan memberikan pertanyaan pemantik. Misalnya, mengapa rumput masuk ke gambar kelompok biotik? Dan seterusnya.
Dengan demikian, permainan menjadi bagian dari proses berpikir dan diskusi, bukan sekadar aktivitas untuk mendapatkan nilai. Hal yang menarik selama penggunaan game adalah munculnya interaksi antar peserta didik. Kesalahan dalam permainan juga saya manfaatkan sebagai kesempatan untuk berdiskusi dan memperbaiki pemahaman. Dengan demikian, peserta didik belajar bahwa kesalahan bukan sesuatu yang harus ditakuti, tetapi menjadi bagian dari proses belajar. Setelah menyelesaikan seluruh misi, peserta didik melakukan refleksi. Pada bagian ini, peserta didik dapat memilih tingkat pemahaman yang sesuai dengan kondisi dirinya, kemudian menuliskan apa yang sudah dipahami, apa yang masih perlu dipelajari, serta tindakan yang dapat dilakukan untuk menjaga lingkungan. Hasil refleksi juga dapat disimpan dan dicetak sehingga dapat menjadi dokumentasi pembelajaran sekaligus bahan bagi guru untuk mengetahui perkembangan pemahaman peserta didik. Dari implementasi game ini, saya melihat bahwa pembelajaran menjadi lebih aktif dan peserta didik lebih antusias dalam mengikuti proses pembelajaran. Game membantu saya menghadirkan konsep ekosistem dalam bentuk aktivitas yang lebih konkret dan interaktif. Tentu, masih terdapat beberapa kendala, terutama berkaitan dengan kesiapan perangkat dan kemampuan peserta didik dalam menggunakan teknologi. Untuk kedepannya, saya akan terus mengembangkan game dan mengintegrasikannya dengan kegiatan pengamatan lingkungan secara langsung agar pembelajaran semakin kontekstual dan bermakna.